102,9 MDK Radio yang You Station. Selamat sore Ten to Niners. Udah hari Rabu 22 Januari 2025 jam setengah 5 sore. Waktunya sikat seputar informasi kesehatan bersama Promkes RSHS Bandung. Dan sore hari ini coba akan ngobrol bersama Ibu Nurhayati SSTRD. Kita akan membahas tentang tema kita sore hari ini dalam rangka Hari Gizi Nasional 2025, yaitu SHS Bandung. Sesaat lagi. Halo, selamat Halo, sore selamat, Ibu. selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat sore hari ini Ibu Nurhayati? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Cia sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bandung lagi hujan apalagi cerah sore hari ini Bu? Eh, Mendung. Mendung Ah, ya. Tapi ya, semangat harus tetap terang ya Bu ya. Insya Allah. Insya Iya, Allah. Alhamdulillah sehat. Kita sudah terhubung bersama Ibu Nurhayati SSTRD dari Promkes RSHS Bandung. Kita akan ngobrolin tentang Hari Gizi Nasional 2025 ya Bu, yang mengusung tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. betul. Oke, Iya, ya. kita langsung saja nih Ibu. Sebenarnya makanan bergizi itu makanan yang seperti apa sih Bu? Ya, baik Kang Cia. Perkenalkan ya, saya Nur Hayati dari ahli gizi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi makanan bergizi, apa sih makanan bergizi? Mungkin istilah ini udah sering dengar ya, makanan bergizi, tapi secara maknanya apa sih makanan bergizi? Makanan bergizi itu adalah makanan yang dampaknya baik buat kesehatan kita, buat tubuh kita, dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia ya. Jadi mengandung beberapa zat gizi yang cukup lengkap ya, itu makanan bergizi begitu. Hmm, Oke. Jadi memang makanan bergizi itu memang makanan yang memang harus kita konsumsi sehari-hari pastinya ya Ibu ya. Betul, betul sekali, Bet- betul sekali ya. Oke, dan yang pasti juga makanan bergizi ini juga baik sekali untuk kesehatan. Ada golongan-golongan tersendiri nggak sih Bu untuk makanan-makanan bergizi itu apa aja sih? Ya, makanan bergizi itu sebenarnya apa yang ada di alam Mhm. itu sebenarnya mempunyai kandungan gizinya ya, yang dari alam, baik itu hewani, nabati ya, maksudnya dari baik itu tumbuhan maupun dari hewani. Itu makanan yang dari alam itu pasti ada kandungan gizinya. Dan masing-masing dari bahan makanan tersebut mempunyai kandungan yang berbeda-beda ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu akan berbeda nilai kandungan gizinya. Dan juga jumlah kandungan gizinya itu berbeda juga di setiap bahan makanan. Begitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan dikategorikan itu ada karbohidrat, ada protein ya Bu ya. Betul sekali. Hmm. Jadi di dalam makanan itu kandungan gizinya itu ada beberapa zat gizi, ada yang lengkap, ada yang memang sumbernya. Jadi di dalam makanan ada karbohidrat misalkan, tapi dia Oke. ada yang memang sumber karbohidrat. Tapi kandungan yang gizi yang lainnya pun tetap ada, misalkan proteinnya tetap ada, tapi nilainya di dalam makanan yang sumber karbohidrat itu nilai proteinnya bisa saja sedikit ya, atau ada lemaknya juga tetapi sedikit. Nah itu contohnya makanan sumber karbohidrat itu seperti nasi ya, kemudian kentang, ubi, itu makanan-makanan sumber karbohidrat. Di situ yang kandungan yang terbesarnya adalah karbohidrat ya. Kemudian makanan sumber protein. Makanan Mhm. sumber protein itu kebanyakan di hewani, ada juga di nabati. Contohnya kalau di hewani, misalkan di daging, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, itu makanan-makanan dari hewani. Kandungan yang terbanyaknya protein, tetapi di dalamnya mungkin ada sedikit karbohidrat ya, tetapi lebih banyak kandungan proteinnya. Kemudian protein dari nabati, contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan itu adalah sumber protein juga, tetapi dari tumbuhan. Kemudian ada sumber apa namanya lemak. Misalkan di dalam hewani juga ada lemaknya ya.
ada serat, sumber serat, misalkan dari sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung serat. Nah, seperti itu. Vitamin dan mineral juga ada di setiap bahan makanan, tetapi kadarnya tadi berbeda-beda gitu. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu. Ibu, kalau misalkan boleh kasih saran nih, sekali kita makan dalam Mm-mm. satu piring atau dalam satu mangkuk Ya, itu yang idealnya seperti apa sih, Bu? Presentasi antara karbohidrat, protein, kemudian seratnya itu seperti apa sih, ya. Bu? Ya. Jadi sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi antara anak di dalam keluarga itu ada anak, ada orang tua ya. Anak itu mungkin bisa anak umur 1 sampai 5 tahun, bisa di atas 5 tahun, kemudian ada orang dewasa, orang tua ya, kemudian juga bisa jadi ada lansia. Nah, kebutuhan mereka itu berbeda-beda tergantung dari usianya. Dan juga yang mempengaruhi kebutuhan adalah aktivitas ya. Aktivitas mereka masing-masing. Misalkan anak aktivitasnya tidak terlalu banyak, tapi orang dewasa aktivitasnya banyak. Kadang orang dewasa juga mungkin ada yang tergantung dia memang aktivitasnya sedikit karena bekerja di tempat yang lebih banyak duduk misalkan ya. Ada juga yang aktivitasnya di luar rumah sehingga dia tinggi aktivitasnya. Itu mempengaruhi terhadap kebutuhan. Nah, gambarannya kalau dari apa namanya? Dari kalori untuk anak-anak itu kebutuhannya bisa sampai antara 1000 sampai 1400 ya untuk kalori. Dan untuk anak yang lebih besar otomatis kalorinya juga akan lebih banyak lagi kebutuhannya. Untuk dewasa bisa di 2000 1900 sampai 2000 kalori, 2200 bahkan bisa ada kalau laki-laki atau dengan perempuan berbeda ya. Di lansia mungkin agak lebih sedikit kebutuhannya. Tetapi secara proporsi kalau dari misalkan untuk memudahkan seberapa banyak sih kita makan dari jenis-jenis bahan makanan yang ada tadi yang disebutkan ada sumber karbohidrat, sumber protein, ya, kemudian serat, seberapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini ada namanya pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang itu adalah di mana pola makan kita sesuai apa jenisnya bervariasi, kemudian jumlahnya tepat. Jadi bervariasi itu tadi di dalam satu kali kita makan ada sekarang dengan digambarkannya dengan piringku. Jadi Oh, di dalam piringku itu ya sudah pernah dengar ya, pernah, Kang Cia pernah. ya? Pernah, Pernah Bu. ya. Betul, betul. Mhm. Berarti ini apa namanya sudah banyak digaungkan ya mengenai piringku ini karena di sini ada sedikit perbedaan dengan kalau dulu ya ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Yang penting ada semua, kemudian dilengkapi dengan susu misalkan ya. Kalau sekarang berkembang lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi di dalam piringku itu ada proporsinya. Jadi proporsi yang paling besar adalah serat serat dari buah dan sayur. Itu kalau di dalam piring makan kita kan bisa berbeda ya porsi piringnya. Mungkin ada kalau anak-anak lebih kecil ya porsi piringnya, kemudian orang dewasa lebih besar. Nah, itu proporsi antara serat yang bersumber dari buah-buahan dan sayur itu setengahnya dari piringnya gitu. Jadi usahakan serat itu lebih banyak daripada yang lainnya. Serat yang sumbernya dari buah dan sayur. Kemudian porsi nasi itu seperempatnya dari piring ya porsi Mhm. nasi. Jadi kalau dulu kan kayaknya harus banyak itu nasinya gitu ya. Betul, betul. Kalau sekarang lebih diarahkan ke serat yang lebih banyak, tetapi porsi nasi sebagai sumber karbohidrat itu seperempatnya dari piring gitu. Kemudian seperempatnya lagi apa? Seperempatnya lagi adalah dari sumber protein dari hewani maupun nabati, ikan, ayam, apa namanya tahu, tempe atau kacang-kacangan seperti itu. Jadi porsi makan kita yang paling banyak adalah diusahakan lebih banyak serat dari buah maupun sayuran. Seperti itu Oke. gambarannya ya. Anjurkannya lebih banyak serat dari buah dan sayur ya, Bu ya. Betul, betul Bahkan ya. karbohidrat dari nasinya aja bahkan tidak sampai setengahnya ya, Bu ya. Nggak sampai setengah piring ya, tapi hanya seperempat saja ya. Betul. Nah, ini Mhm. kenapa sebenarnya nasi kok sedikit sih porsinya, padahal makanan pokok kita kan nasi ya. Mhm. Nah, nasi itu sebenarnya kalau porsinya sedikit, ya kalorinya tinggi ya. Mhm. Jadi kalau misalkan terlalu banyak dan dia karbohidrat itu
nanti akan dipecah di dalam tubuh menjadi glukosa, dan kalaupun terlalu banyak itu juga dampaknya tidak akan terlalu bagus buat tubuh ya. Jadi porsi nasi yang misalkan cuma seperempat, dia kalorinya kontribusinya bisa sampai sekali makan itu 175 kalori, bahkan kalau bisa 2 kali, bisa lebih banyak sampai 350 kalori kalau banyak ya. Jadi kalori dari sumber karbohidrat mungkin lebih disedikitkan gitu. Karena nanti kalau nasinya lebih banyak, yang lainnya jadi lebih sedikit ya. Oke. Porsi sayurnya jadi sedikit, dan itu sebenarnya menjadi masalah kalau misalkan kurang makan sayur ya. Karena sayur fungsinya juga buat pencernaan ya, serat itu buat pencernaan tubuh. Jadi semakin apa maksudnya kalau memenuhi kebutuhan serat, maka insya Allah pencernaannya akan bagus gitu ya. Jadi tidak ada gangguan di dalam pencernaan begitu. Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang isi piringku itu harusnya seperti apa sih? Jadi kembali ke pribadi masing-masing ya, Bu. Kebutuhan kalorinya seperti apa, Betul. protein dan seratnya Ya, seperti apa. betul. Bu, kalau misalnya bicara tentang sayur dan buah, ini seringkali mungkin jadi curhatannya ibu-ibu ya. Aduh, gimana dong nih? Anak saya susah banget nih makan sayur. Anak saya susah banget nih makan buah. Gimana nih, Bu? Ada tips dan triknya nggak untuk 9 to 9ers yang ada di rumah? Ya, memang itu menjadi problem juga ya. Ada beberapa yang tidak menyukai sayur ya. Nah, ini sebenarnya berawal dari bagaimana kebiasaan di dalam keluarga. Ya, apakah di keluarganya itu memang membiasakan makan sayur dan buah atau tidak? Gitu. Mhm. Kalau di dalam keluarga sendiri tidak mencoba membiasakan, kemungkinan semakin dia besar, tumbuh besar, ya jadi tidak suka makan sayur. Maka sebenarnya apa namanya, sayuran itu bisa diberikan dari anak mulai MPASI ya, mulai ada makanan pendamping ASI. Itu Ya. kan bisa ditambahkan dengan sayur gitu, sayurnya tapi dalam bentuk yang sangat halus ya, di blender seperti itu sehingga menjadi apa seperti bubur. Nanti berkembang dia tumbuh, maka bisa ditambahkan juga sayur dalam bentuk yang lebih mungkin bertekstur ya. Jadi ada misalkan kotak-kotak atau apa. Jadi sebenarnya dicoba dengan kalau anaknya masih kecil itu bisa dicoba dari mulai dia bayi ya yang sudah mendapat MPASI, nanti dia akan terbiasa mengenal tesnya sayur ya. Karena tes sayur itu sebenarnya tidak berasa gimana ya, kalau beda sama ayam mungkin ya, daging ya rasanya gurih seperti itu. Kalau sayur kan cenderung tidak berasa ya. Mhm. Nah, jadi dibiasakan. Nah, sekarang kalau misalkan udah besar nggak bisa, dicoba dengan teknik pengolahan, misalkan dicampur ke dalam makanan, tetapi tidak terlalu nampak si bentuk sayurnya. Oke. Contohnya, misalkan apa di dalam perkedel kentang misalkan ya, Mhm. bisa ditambahkan sayur, atau di dalam dadar telur kita buat telur tapi ditambahkan misalkan potongan wortel di situ, sehingga tidak nampak sebenarnya sayurnya tetapi ada di situ ditambahkan sayur. Nah ini dicoba berbagai jenis sayur bisa sebenarnya dimodifikasi ke dalam masakan ya, masakan di rumah gitu. Jadi tidak dalam bentuk sayur benar-benar kelihatan bentuk sayur. Mungkin anak-anak tidak suka ketika melihat ada sayur kangkung di situ atau ada sayur apa ya misalkan sop ya. Mhm. Tapi coba orang tuanya dimodifikasi jadi dimasukkan ke dalam makanan yang memang dia suka. Mhm. Misalkan contohnya sukanya apa, tambahkan di situ sayur gitu. Seperti itu Oke, mungkin jadi ya salah satu caranya. berarti ini kembali ke kreativitas ibu-ibu di rumah ya, Bu ya? Betul. Betul sekali, karena kalau misalkan ibunya udah menyerah aja dengan anak tidak suka sayur, ya tidak akan ada perubahan, anak pun jadi suka ya, gitu. Oke, ini udah sudah terjawab nih Tento Niners ya. Kalau misalkan anaknya di rumah susah makan buah atau sayur, ini tinggal kembali ke kreativitas ibu-ibu di rumah. Gimana caranya biar anak tetap makan sayur ya Bu ya? Oke, Ibu Betul. sudah ada yang bertanya di WhatsApp-nya MDK ini selama sore untuk Aini. Kak Cia mau tanya dong, sekarang kan aku lagi diet nih. Nah mau tanya kalau misalkan isi piring yang dianjurkan untuk yang sedang diet itu seperti apa sih katanya? Obat korelasi antara makanan gizi seimbang dan juga yang diet betul juga gimana nih Bu? Betul. Sebenarnya bagi yang diet,
isi piringku itu juga bisa diterapkan ya, Oke. karena di situ kan dari nasinya jadi tetap lengkap makanannya, seimbang. Artinya seimbang itu kan semua gizi lengkap ada ya dengan jumlah yang tepat. Nah, di dalam piringku itu kan kalau dilihat yang lebih banyak adalah sayur. Kenapa Hmm. sayur juga bisa untuk maksudnya isi piringku itu bisa untuk yang diet? Karena sayur itu kan serat dan dia sifatnya serat itu membuat jadi lebih cepat kenyang ya, Oke. dan dia menahan tidak cepat lapar gitu di dalam apa kalau kita makan serat yang lebih banyak seperti Betul. itu. Jadi kalau yang sedang berdiet, kalau misalnya beda coba makan nasi lebih banyak, pasti dia mungkin apa laparnya akan lebih cepat datang tuh ya. Kalau misalkan dengan serat yang banyak dari sayur dan buah, biasanya anteng perutnya, nggak cepet lapar. Nah, itu bisa buat yang diet gitu. Jadi dengan pola gizi seimbang juga masih bisa. Nah, bisa juga dari porsi piringku misalkan ya mau mengurangi kan sekarang banyak tuh diet-diet yang low karbo ya Ya. seperti itu. Bisa juga misalkan karbohidratnya memang dikurangi, tetapi tetap harus ada karbohidrat. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan karbohidrat. Jadi nggak bisa kita menghilangkan sama sekali karbohidrat tidak dikonsumsi. Hmm. Seperti itu. Jadi tetap isi piringku itu bisa dipakai, pola seperti itu, karena memang di dalam isi piringku lebih banyak serat dibandingkan sumber karbohidrat maupun sumber lemak. Nah, tinggal nanti untuk yang diet, bagaimana caranya mengurangi kalori dari yang dimakan. Nah, ini kaitannya dengan teknik pengolahan ya. Hmm. Jadi kalau misalkan di dalam isi piringku semua digoreng, coba. Kalau semua digoreng, berarti kan kalori yang masuk meskipun porsinya uh, tetap seperti itu, tapi kalau digoreng maka akan ada kalori tambahan dari minyak seperti Oke. itu. Jadi kalau misalkan sedang berdiet, usahakan tidak terlalu banyak mengkonsumsi minyak ya. Dan satu lagi gula ya. Tapi kalau gula di dalam masakan kan tidak terlalu banyak ya, ditambahkan mungkin di bumbu saja. Tapi kalau minyak kan biasanya lauk hewani, kadang ada ceplok telur misalkan ya, ceplok telur, kemudian ada goreng tahu Mhm. ya, kemudian ada sayur ditumis. Nah, itu semua berarti kan ada tambahan minyak ya. Nah, itu minyak itu kalau meskipun cuma sedikit tapi kalorinya besar. Mhm. Jadi kalau misalkan teknik pengolahannya banyak digoreng pasti kalorinya banyak. Mhm. Jadi tadi isi piringku tetap bisa dipakai, tinggal nanti teknik pengolahan harus diusahakan tidak terlalu atau tidak menggunakan teknik yang digoreng dengan minyak banyak. Seperti itu. Jadi seperti itu berarti kurangi makan makanan yang digoreng. Jadi sebisa mungkin dalam satu piring jangan yang digoreng semua ya Bu ya. Mungkin Kalau bisa sebagian ada sayurnya gitu kan ya. Oke, betul betul. betul. Bu, Jadi kalau bisa teknik bicara tentang pengolahannya Mhm. gimana? Oke, kalau bisa bicara tentang makanan-makanan yang diolah nih ya Bu ya, misalkan digoreng ataupun direbus, itu bisa mengurangi kandungan gizinya nggak sih Bu? Iya. Eh, ini agak lup-lup sinyalnya ya. Oke, Jadi oke. tadi kalau tidak salah tangkap pertanyaannya adalah apakah menggoreng merebus bisa mengurangi kandungan gizi mungkin ya? Ya, betul. Iya. Ya, jadi teknik pengolahan itu bisa mengurangi, ada yang bisa menghilang ketika proses pemasakan, ya. Oh, Dengan proses pemasakan bisa saja ada yang hilang. Nah, tergantung juga dari lama tidaknya proses memasak, ya. mhm. Jadi kalau misalkan memasak dengan apa namanya direbus dengan air yang banyak, kemudian lama, kemungkinan itu kehilangan zat gizi akan lebih banyak ya, ataupun digoreng gitu ya, itu juga bisa jadi dengan pemanasan akan hilang juga kandungan zat gizi. Jadi teknik pengolahan kemungkinan besar akan menghilangkan zat gizi kan di dalam bahan makanan ya. Tetapi ada misalkan yang lebih stabil kayak vitamin, mineral ya itu mungkin lebih stabil. Tapi kayak protein, kemudian apa namanya lemak, lemak dengan digoreng bisa jadi berubah ya
bertransformasi lemaknya seperti itu. Jadi teknik pengolahan pasti ada membuat makanan yang kita konsumsi bahan makanan itu berkurang nilai gizinya begitu. Ibu, satu lagi ada yang bertanya juga di WhatsApp, sepertinya banyak yang Ya. tertarik sekali sih bicara kita sore hari ini. Kak Cia, ini ada sebentar, ada Risma di Tasikmalaya. Selamat sore Kak Cia, Ibu dari Promkes RSH juga selamat sore katanya. Mau tanya, kalau misalkan makanan yang digoreng, apa nih, bisa mengurangi kandungan gizi, bagaimana dengan makanan yang menggunakan cara penggorengan air fryer katanya Bu? Bisa Oh ya, ya tanpa sekarang minyak kan berarti. Iya betul. ya. Air Mhm. fryer itu berarti dia seperti menggoreng tapi tidak menggunakan minyak ya, dengan Mhm. suhu yang tinggi ya. Mhm. Ya, itu juga sebenarnya uh, kalau ada zat gizi yang memang kan dia suhunya tinggi ya. Betul, betul. Nah, ada zat gizi juga yang hilang dengan suhu yang tinggi, Hmm? gitu. Jadi tetap saja kemungkinan hilang zat gizi itu ada, meskipun itu tidak digoreng dengan minyak. Tetapi keunggulannya mungkin ya, keunggulannya adalah tidak ada tambahan kalori dari minyak di Hmm. pada air fryer itu ya. Tetapi kalau kehilangan zat gizi kemungkinan sih ada, karena Oke. kan dia sama suhu menggunakan suhu yang tinggi juga, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau bisa bicara tentang makanan yang bergizi seimbang, pasti juga setiap keluarga ingin menerapkan pola yang seperti itu ya, Bu ya. Tapi kadang kalau misalkan weekend, libur, kadang suka pengen jajan-jajan, Ibu, makan-makan di luar gitu. Itu apakah kandungan gizinya akan sesuai juga dengan yang dianjurkan atau gimana, Bu? Ya. Sebenarnya mungkin kalau kita makan di luar itu ada sedikit kesulitan untuk mengatur ya. Tetapi sebenarnya bisa saja kemungkinannya untuk bisa tetap menerapkan pola gizi seimbang itu bisa saja gitu. Ya, kita tinggal memilih makanan yang memang tersedia itu misalkan mana yang memang tidak terlalu banyak minyak pertama, karena jajanan biasa makanan-makanan yang di luar itu cenderung tinggi lemak ya, kemudian tinggi gula ya. Jadi manis-manis ya, atau yang berminyak banyak, lemak-lemak yang banyak seperti itu. Nah, jadi harus memang harus pintar-pintar memilih ya. Kalau kita sudah tahu pola gizi seimbang itu seperti apa, maka kita punya apa istilahnya tuh harusnya bisa memilih mana yang lebih baik buat kita konsumsi Ya. seperti itu. Jadi kalau misalkan steak ya, jajan pengen makan steak, carilah memang daging yang tidak terlalu berlemak. Mhm. Ya mungkin kalau di daging bagian khas dalam misalkan ya yang tidak berlemak. Jangan pilih daging, contohnya kalau di daging sapi, daging iga itu kan lebih banyak lemaknya ya dibandingkan dengan daging khas dalam. Atau misalkan mau makanan yang kue-kue ya, mungkin cari di situ yang memang uh, tidak terlalu manis ya, mungkin tidak terlalu banyak penambahan gula di situ, uh, kemudian juga tidak terlalu banyak tambahan apa ya, biasanya yang banyak keju-keju ya, mungkin ya keju yang banyak ya, seperti itu kalau jajanan-jajanan sekarang itu. Jadi tinggal kita memilih saja, karena sebenarnya banyak sekali variasi makanan di luar ya. Mungkin kalau mau jajan ya yang banyak serat, apa contohnya ya rujak aja ya lebih aman, atau misalkan buah di jus ya, tapi minta less sugar gitu ya. Seperti itu bisa aja kita request kalau memang kondisinya memungkinkan. Gitu. Kalau karedok masih aman, Bu? Kalau karedok itu insya Allah sehat ya, Sehat ya? tapi catatannya karedoknya mungkin lebih aman sih kalau udah mateng sayurannya ya. Kalau kan ada juga karedok mentah tuh, Ya, yaitu betul-betul. tetap misalkan bisa dikonsumsi, tapi resikonya kan kalau mentah belum ada proses pemasakan, kemungkinan ada bisa ada ya tidak terlalu bersih gitu ya, seperti Hmm. itu. Oke, jadi lebih baik, jadi karedoknya nu asak we nyabunya. Nuhun. Iya. Terus, oke, tadi udah dijelasin banget ya, Ibu, banyak sekali bagaimana isi piring yang baik dengan gizi yang seimbang, terus gimana untuk orang yang diet, terus gimana kalau misalkan makanan yang digoreng menggunakan air fryer. Nah, Ya. Bu, apa nih dampak kalau misalkan kita tidak menerapkan pola makan dengan gizi yang seimbang?
Baik. Eh, ya, jadi apa yang kita makan sebenarnya akan berdampak terhadap kesehatan kita, ya. Eh, Kalau kita makan sehat, makanan-makanan yang memang gizinya banyak dan bervariasi, insya Allah tubuh kita akan sehat, ya. Tetapi kalau kita makan yang misalkan ya contohnya cenderung tinggi karbohidrat, ya, cenderung tinggi gula, maka lama-kelamaan mungkin pada saat 1 kali 2 kali dikonsumsi tidak terlalu terasa, tapi jangka panjang kalau kita mengkonsumsi terus-terusan makanan yang tinggi gula, maka bisa terjadi mungkin obesitas, kegemukan, ya, bisa juga terjadi diabetes mellitus, ya, karena di situ bisa ada resistensi insulin, ya. Kemudian kalau misalkan makan makanan yang sering makan makanan yang berlemak, ya, bisa ke penyakit jantung, ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan senang makanan yang asin-asin, kan Yang banyak gurih-gurih ya ya Bu ya. sekarang, betul, Mhm. yang gurih-gurih. Nah, itu dampaknya kemungkinan bisa jadi hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi, karena apa yang kita makan nanti dampaknya pasti ke tubuh kita, Mhm. gitu. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, ya, Oh, seperti itu. yang jelas dampaknya berbahaya sekali ya Bu ya. Mulai dari Betul, hipertensi, betul. obesitas dan lain sebagainya. Waduh, ngeri juga. Apalagi buat Iya, anak-anak Gen Z nih yang sekarang lagi suka jajan, ya kan. Jangan lupa selipkan makanan-makanan yang gizinya memang dianjurkan bagus untuk kesehatan kita pastinya ya Bu ya. betul. Iya, betul Oke. sekali. Ibu satu lagi ada yang bertanya, Kak Cia Mhm. mau bertanya kalau misalkan sarapan pagi itu dianjurkannya porsi yang banyak atau secukupnya saja katanya Bu. Iya. Mhm. Eh, Untuk sarapan itu penting, ya. Sarapan itu penting di mana karena di situ kita akan beraktivitas mulai dari pagi hari, ya. Jadi kita selama misalkan dari malam kosong perutnya karena tidur bisa sampai 6 jam, ya, bisa lebih dari 6 jam, maka sarapan itu penting. Tetapi porsinya berapa banyak? Yang jelas seperti ya kalau kita mau menerapkan sunnah Rasul, ya, jangan makan sampai kenyang. Ya, berarti kalau seperti itu porsinya pasti tidak terlalu banyak. Yang jelas kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan dan jangan terlalu banyak. Kemudian pilih di sarapan itu yang lebih diutamakan adalah jangan yang manis-manis. Kalau bisa diusahakan tidak ada yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula, tetapi lebih diutamakan ke protein gitu. Jadi protein misalkan uh, lebih banyak apa namanya misalkan telur rebus misalkan, ya, supaya kalorinya rendah, telur rebus tapi kuningnya juga tidak dikonsumsi karena di situ sumber kolesterol, ya, di kuning telur. Atau misalkan susu yang low fat, ya, bisa juga gitu. Atau yang lainnya mungkin karbohidrat tapi yang serat misalkan oatmeal, ya, itu bisa jadi pilihan untuk sarapan. Jadi dihindari yang manis-manis kalau bisa di sarapan gitu. Jadi itu jawabannya ya buat kamu. Nah, Bu, dalam rangka Hari Gizi Nasional 2025 yang mengusung tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat, apa nih Bu yang ingin disampaikan untuk Ten to Niners yang ada di Tasikmalaya? Ya, baik. Jadi Hari Gizi akan jatuh di tanggal 25 Januari, ya. Dan ini di tahun ini adalah Hari Gizi yang ke-65. Ya, mempunyai tadi temanya pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, eh, apa yang harus dikonsumsi? Yaitu pertama kita harus diingat bahwa makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita, ya. Kalau makanan kita sesuai dengan pola gizi seimbang, maka tubuh akan kalau untuk anak-anak bisa tumbuh dengan optimal, kalau untuk orang dewasa bisa apa namanya mencegah penyakit gitu. Kemudian selain itu juga kalau misalkan memang kita mau mengkonsumsi makanan di luar rumah, kalau di rumah kan bisa kita atur, ya. Kalau di luar rumah, pilih makanan yang lebih sehat, ya, lebih sehat dengan porsi yang sesuai. Jadi tidak terlalu banyak,
kemudian juga pilih yang memang tadi tidak yang terlalu manis, tidak terlalu banyak minyak atau lemak di situ, pilih yang tinggi serat, ya pilih makanannya yang jelas seperti di dalam piringku porsi serat itu lebih banyak. Maka setiap kita kalau kita mindset kita sudah nempel nih bahwa serat itu harus lebih banyak, maka pilihlah makanan-makanan baik itu makanan utama maupun makanan jajanan, pilih makanan yang tinggi serat ya. Jadi tidak tidak terlalu tinggi kalori ya. Kemudian juga lebih diutamakan makanan-makanan segar ya. Makanan segar itu seperti makanan yang buah-buahan ya, mungkin sayuran yang bisa saja itu dibikin lalap ya seperti itu, tapi makanan-makanan yang segar. Tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan olahan, karena makanan olahan pasti di situ sudah berkurang nilai gizinya ya. Kemudian juga ada penambahan, bisa saja ada tambahan pengawet ya, ada tambahan-tambahan bahan-bahan kimia yang sebenarnya lama-kelamaan kalau kita konsumsi efeknya kurang bagus buat tubuh kita. Seperti itu mungkin ya. Seperti itu, oke. Ibu ada lagi yang disampaikan untuk Tentunes yang lagi dengerin sore hari ini atau cukup? Ya, saya tambahkan mungkin ya, Silakan. bagi 99 yang ada di Tasikmalaya khususnya ya, jadi boleh nanti kalau misalkan memang ingin tahu lebih banyak mengenai gizi, nah ini bisa nih datang ke RSHS, terutama ke Poli Konsultasi Gizi. Kita akan berikan saran-saran, kemudian juga kita akan coba bantu untuk masalah gizinya kalau memang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, itu dia Tentunes obrolan kita sore hari ini disikat seputar informasi kesehatan bersama Ibu Nurhayati SSTRD yang telah membahas dalam rangka Hari Gizi Nasional 2025 ya Bu, yang akan Betul. berlangsung di 25 Januari nanti ya. Iya, betul. Ya, dengan tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Ibu terima kasih atas waktunya sudah Ya, sama-sama. berbagi berbagi informasi, berbagi ilmu bersama Tentunes Tasikmalaya. Sehat terus Ibu. Selamat Amin. melanjutkan aktivitas kembali. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semua. Amin, Sehat amin. Terima selalu. kasih. Amin, terima kasih Ibu. Itu dia sikat seputar informasi kesehatan bersama Promkes RSHS Bandung. Bersama Ibu Nurhayati SSTRD, kita telah membahas tentang uh, Hari Gizi Nasional 2025 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat. Sampai jumpa di sikat 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu, terima kasih. Terima kasih.